Memudahkan pengertian Islam. Di dalam salah satu nomor Adil bulan yang lalu, Tuan Kiai Haji Mas Mansur menulis satu artikel tentang pemuda, juga dimuat dalam majalah Kita Ini nomor 8, bagian artikel memperkatakan gerakan pemuda. Saya kira banyak kaum Muhammadiyah, terutama kaum Muhammadiyah yang umurnya sudah tua, das yang tidak termasuk golongan muda, menggaruk-garuk kepala waktu membaca tulisan itu. Sebab di dalam tulisan itu Kiai Haji M. Mansur dengan cara terang-terangan memanggil kaum pemuda kepada rasa cinta tanah air. Bagi kaum Muhammadiyah yang tua, hal ini adalah membuat mereka menjadi sedikit cungak-cinguk, bab mereka hidup di dalam suasana didikan tua, bahwa cinta tanah air adalah termasuk dosa as-sabiyah. Lagi pula, bukan orang sembarangan yang menulis artikel di dalam Adil itu. Yang menulis ialah Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, salah seorang ulama Indonesia yang paling terkemuka. Di dalam tulisan saya hari ini, saya tidak akan membicarakan hal pemuda dengan rasa cinta tanah air. Hanyalah perlu saya terangkan di sini bahwa kalau saya di atas tadi mengatakan kaum Muhammadiyah tua menggaruk-garuk kepala, itu bukanlah omong kosong. Di tempat saya sekarang ini, Bengkulen, saya bisa sebutkan nama sedikitnya 5 orang Muhammadiyah yang tentu menjadi sedikit cungak-cinguk kalau membaca tulisan Kiai Haji Mas Mansur itu. Dulu di dalam tahun 1928-1929 di Pekalongan pernah dihalalkan saya punya nyawa oleh salah seorang Muhammadiyah karena saya dikatakan penganjur asobiah. Saya ceritakan hal-hal ini tidak dengan rasa dendam atau buat mentertawakan mereka, tidak buat membuat malu kepada mereka, tidak buat letztermak, tetapi hanyalah buat menyebutkan kenyataan, buat menyatakan faith bahwa ada kaum Muhammadiyah yang benci kepada cinta tanah air. Jadi yang tentu cungak-cinguk kalau membaca artikelnya mereka punya ketua pengurus besar itu sendiri. Malah saya ada pengiraan Kiai Haji Mas Mansur menulis artikel itu tadi sewajarnya bukan buat adres yang disebutkannya, bukan buat pemuda, tetapi buat itu bagian tua di kalangan Muhammadiyah yang pada batinnya ada sedikit memberontak kepada beliau. Oleh karena beliau tidak menetapi haluan tua lagi. Kita ingat akan keributan kaum tua di kalangan Muhammadiyah waktu beliau masuk. Kita ketahui ketidaksenangan kaum tua ini waktu beliau membawa Muhammadiyah ke dalam Kongres Rakyat Indonesia. Kita ketahui pula bahwa kaum tua ini pada batinnya tetap membangkang, tetap membandel terhadap kepada keputusan-putusan Kiai Haji Mas Mansur yang disetujui oleh mereka punya pengurus besar itu. Sudahlah, kita tidak akan meneruskan pembicaraan saya tentang hal ini. Saya mau membicarakan hal memudahkan pengertian Islam. Saya mau membicarakan permudahan itu di dalam umumnya. Saya mau menerangkan kepada pembaca bahwa kini herorientasi umum adalah perlu, amat-amat perlu. Kita kini perlu memikirkan kembali kita punya pengertian tentang Islam, menyelidiki kembali apakah sudah benar semua kita punya paham-paham tentang Islam, dan apakah tidak ada paham-paham yang perlu dikoreksi. Janganlah kita berpendirian kepala batu sebagai itu Syekh di padang pasir Transjordania, yang waktu ditanya oleh Miss Rus Franz Watchman, apakah ada perubahan paham tentang hal agama? Lantas menjawab dengan sengit, kita tidak perlu bicarakan agama. Di dalam agama tidak bisa ada perubahan. Seolah-olah Tarik tidak menunjukkan bukti-bukti bahwa selalu ada perubahan di dalam pengertian-pengertian tentang agama itu. Seolah-olah Tarik tidak menunjukkan bahwa ada kalanya paham tua diganti oleh pengertian yang lebih baru, bahwa pengertian yang salah dikoreksi oleh pengertian yang lebih benar. Seolah-olah Tarik misalnya tidak menyebutkan pengoreksian tentang paham talqin, paham-paham taklid, paham tauhid, paham hijab, paham bunga pinjaman, paham perempuan, paham menerjemahkan Quran, dan 1001 paham yang lain. Pantarai, kata Heraklitus, segala hal mengalir, segala hal bisa berubah, segala hal mendapat perbaharuan. Di dalam pengertian tentang ajaran-ajaran agama pun pantarai. Di dalam pengertian tentang hal-hal ini pun selalu ada perubahan. Pokok tidak berubah, agama tidak berubah,
Islam sejati tidak berubah, firman Allah dan sunnah Nabi tidak berubah, tetapi pengertian manusia tentang hal-hal inilah yang berubah. Pengoreksian pengertian itu selalu ada dan mesti selalu ada. Pengoreksian itulah hakikatnya semua ijtihad. Pengoreksian itulah hakikatnya semua penyelidikan yang membawa kita ke lapang kemajuan. Kita menamakan kita kaum pro ijtihad, kita menamakan kita anti taklid, maka kita tidak mau menyelidiki kembali, kita punya paham-paham sendiri. Kita tidak mau mengijtihad kembali, kita punya pengertian-pengertian sendiri, dan mau berkepala batu saja menetapkan bahwa kita punya pengertian-pengertian itu sudah benar dan tak perlu diselidiki kembali. Kalau kita mau bersikap demikian, maka kita mau bersikap demikian, maka kita sendirilah mencekik mati kita punya kecerdasan dengan cara lambat laun. Kita sendirilah yang mengoper pekerjaan kaum taklid yang menyudahi tiap-tiap majikan akan menyelidiki kembali dengan kata, maukah engkau melebihi imam yang empat? Kita sendirilah yang menurut perkataan penulis Esad Bey, di dalam ia punya kitab Tahrik Nabi yang gilang gemilang, ikut-ikut berdosa menutup pintu gerbang ijtihad, ikut-ikut berdosa sahlik zung desbab el ijtihad, sehingga oleh karenanya datanglah keruntuhan segala kehidupan akal, segala kehidupan rohani, segala kebesaran dan kemegahan, segala keadaban dan peradaban. Dengarkanlah kata Esad Bey itu, penutupan pintu ijtihad membinasakan semua peradaban, dan kita kini mau mengulangi lagi dosa besar ini. Janganlah kita berkepala batu, janganlah kita lekas marah kalau ada orang minta diperiksa kembali sesuatu hal di dalam pengertian-pengertian agama kita. Janganlah misalnya kita sebagai itu penulis dari kalangan Tarbiyatul Islamiyah tempo hari yang marah kepada saya karena saya membuka masalah tabir dan melemparkan perkataan-perkataan yang tidak sekelix kepada kepala saya. Janganlah kita tutup kita punya mata, tidak mau melihat bahwa di luar Indonesia kini seluruh dunia timur sedang asik rethinking of Islam. Perkataan Frances Watchman, yakni memikirkan kembali maksud-maksud Islam yang sewajarnya. Rethinking of Islam di Mesir, di Turki, di Irak, di Syria, di Iran, di India, di negeri-negeri Islam yang lain. Atau beranikah kaum yang jumud di dalam batinnya menetapkan bahwa misalnya soal tabir, soal yang sudah, soal pendidikan pada gadis besar, soal yang sudah, soal kudung, soal yang sudah, soal perempuan pada umumnya, soal yang sudah, soal bunga bank, soal yang sudah, soal kebangsaan, soal yang sudah, soal agama dan negara, soal yang sudah, soal koedukasi, soal yang sudah, soal rasionalisme, soal yang sudah. Sekali lagi, janganlah kita berkepala batu, marilah kita mau, suka, ridho kepada penelahan kembali itu. Hasilnya itu bagaimana nanti, tetapi keridoan kepada penelahan kembali dan hair orientering itulah syarat tiap-tiap kemajuan. Kita misalnya, karangan Kiai Haji Mas Mansur mengenai pemuda, selalu mengeluh apakah sebabnya kaum pemuda intelektual jauh kepada agama. Kita dengan lantas saja sedia dengan jawaban, kaum pemuda intelektual itu mendapat didikan anti agama. Kita malahan dengan lantas saja menyalahkan pula kepada kaum pemuda itu. Tetapi, adakah kita pernah menanya kepada diri sendiri, dengan sesuci-sucinya kita punya roh, barangkali ada apa-apa dengan kita punya pengertian agama itu, maka kaum pemuda menjauhi kita. Adakah kita pernah menanya kepada kita sendiri, barangkali kita punya pengertian agama itu per diherorienti, ditelaah, dikoreksi kembali, dipikirkan kembali, diijtihadkan kembali, dipermudahkan. Adakah satu peribahasa Belanda yang tiap-tiap orang pergerakan pernah mendengar? Wie Zeus have they to come. Siapa yang memegang pemuda pada hari sekarang, dia juga akan memegang hari kemudian. Saya balikkan peribahasa ini, saya putarkan peribahasa ini 180 derajat.
bukan saja we have they to come, tetapi saya berkata we to come have they jauh. Siapa yang menggenggam hari kemudian di dalam tangannya, dialah yang digemari pemuda pada hari sekarang. Camkanlah perkataan saya ini. Kalau kita punya pengertian agama, pengertian yang benar, kalau pengertian kita itu pengertian yang mengandung harapan buat hari kemudian, dan bukan suatu pengertian yang toh akan mati di zaman sekarang ini karena salahnya, maka pemuda akan gemar kepada kita dan akan menghubungkan dia dengan kita. Sebaliknya, kalau pemuda pada zaman sekarang ini menjauhi kita, kalau mereka itu tidak senang kepada agama kita, maka nyatalah ada apa-apa dengan agama kita. Nyatalah pengertian kita itu tidak mengandung harapan akan hari kemudian. Nyatalah pengertian kita itu menyalahi hukum sejarah. Nyatalah datang kita saatnya. Kita disuruh berani menyelidiki pengertian kita sendiri. Disuruh berani mencari apa-apa yang saya maksudkan tadi itu. Nyatalah kini datang saatnya. Kita disuruh berani kepada self-correction. Tidak ada ukuran yang lebih tajam daripada pemuda itu di dalam pergerakan sejarah. Adalah satu alat peninjau hari kemudian, satu barometer untuk hari kemudian yang tak pernah salah. Tinjaulah Tuhan punya hari kemudian dengan barometer ini, sebab pemuda memang hidup di dalam hari kemudian. Kaum tua hidup di dalam zaman yang silam, instinktif dengan panggilan mereka yang punya sukma saja. Zonder dikaji betul dengan mereka punya akal. Kaum pemuda merasakan apa yang mengandung benih bagi mereka punya alam kemudian dan apa yang tidak. Yang mengandung benih bagi mereka punya alam kemudian itu mereka gemari, yang tidak mereka jauhi. Ukurlah Tuhan punya hari kemudian. Tuhan punya pengertian agama dengan barometer pemuda ini. Lihatlah bukti sejarah dunia, bukti-bukti kebenaran hukum sejarah yang berbunyi we to come have they jauh. Lihatlah falsafahnya Aristoteles dan Socrates. Falsafah Aristoteles dan Socrates itu sedari lahirnya sudah boleh diramalkan akan mempengaruhi akal manusia beratus-ratus tahun. Menilik gemarnya pemuda mempelajarinya. Begitu gemar sehingga Socrates dihukum mati karena dituduh merusak pikirannya pemuda. Lihatlah pergerakan kultur Erasmus mempropagandakan misi kebudayaannya di Italia, Jerman, dan negeri Inggris. Maka pemudalah yang lebih dulu menerimanya, dan misi kebudayaannya itu hiduplah menyemangati kultur Eropa buat sangat lama sekali. Lihatlah pergerakan Oxford, lihatlah agama Nabi Isa, lihatlah reformingnya Martin Luther yang semuanya berusia panjang. Pergerakan Oxford itu mula-mulanya berpusat kepada pemuda di bawah pimpinan pemuda Wesley dan Whitfield. Sahabat-sahabat Nabi Isa rata-rata adalah umur muda. Pemudalah yang mengerumuni Luther di Wittenberg. Tidakkah pergerakan sosialis banyak digemari kaum pemuda pula? Dan contoh yang sangat bagus, lihatlah kepada agama Islam di zaman Nabi kita sendiri. Ilmu tarik telah menetapkan bahwa banyak sekali pemuda-pemuda di kalangan umat Islam di zaman Nabi kita itu. Sayyidina Ali muda, Khalid bin Walid muda, Sa'ad bin Waqqas muda, Zubair muda, Umar bin Khattab muda. Sebagian besar dari para tenaga-tenaga dinamis di zaman itu adalah umur muda. Digemari pemuda karena memang mengandung benih buat hari kemudian. Digemari juga karena memang menggenggam hari kemudian. Nah, marilah sekarang kita lihat dunia Islam kita sekarang. Sedari dulu kita hanyalah kenal satu keluhan, di manakah kita punya pemuda intelektual. Sedangkan di dalam kalangan organisasi-organisasi pemuda Islam pun kita selalu mendengar satu keluhan itu, di manakah kita punya pemuda intelektual. Lebih dari itu, organisasi-organisasi pemuda Islam itu sendiri yang sakit-sakitan. Organisasi-organisasi pemuda Islam itu sendiri banyak yang kurang darah. Semua orang mengetahui bahwa misalnya soal pemuda inilah salah satu daripada heavy problemnya pengurus besar Muhammadiyah dan pemuda-pemudi. Soal pemudi malah menjadi heavy problemnya seluruh dunia Islam di negeri kita, bukan dari Muhammadiyah saja. Benar-benar
bukan saja kurang digemari kaum pemuda intelektual, bukan saja kurang digemari kaum didikan kebaratan, tetapi kaum pemuda biasa pun umumnya dingin. Siapa mengenal Teen Talents Eleven-nya kaum pemuda dari semua lapisan di negeri Mesir umpamanya? Siapa mengenal roh hidup yang menyala-nyala di kalangan itu? Dia akan mengakui bahwa benar-benar Indonesia suram tampaknya. Maka lantas timbullah pertanyaan, apa sebab? Apa sebab di kalangan dunia Islam Indonesia seumumnya, kaum muda terutama yang intelektual, kurang cinta Islam, kurang bersemangat Islam? Apa sebab? Janganlah Tuhan menjawab bahwa sampai lebur kiamat kaum intelektual tidak akan mau mendekati dan memeluk Islam. Janganlah Tuhan menjawab begitu, sebab di negeri-negeri lain kaum intelektual banyak yang Islam. Dan janganlah kita puas dengan alasan-alasan murah sebagai kurang propaganda, kurang pemimpin muda yang cakap, kurang perhatian orang tua kepada didikan rohani, kurang benarnya stelsel onderwijs yang hanya memberi ilmu pengetahuan saja dan lain-lain sebagainya. Alasan-alasan yang demikian itu di dalam kemurahannya memang ada, mengandung juga kebenaran. Tetapi marilah kita lebih prinsipil, marilah kita selami soal ini sampai kepada hakikatnya. Marilah kita selami sampai kepada sebab yang sedalam-dalamnya. Marilah kita berani menanya, tidakkah barangkali ada apa-apa dengan kita punya pengertian sendiri tentang agama? Saya berani membuat soal ini menjadi soal prinsipil begini, oleh karena saya melihat bahwa di negeri Islam luaran, orang juga telah agak lama mengerjakan rethinking of Islam. Marilah kita berani pula rethinking kita punya Islam. Profesor Farid Wajdi pernah berkata, agama Islam hanyalah dapat berkembang betul bila mana umat Islam memperhatikan benar-benar akan 3 buah sendi-sendinya: kemerdekaan roh, kemerdekaan akal, kemerdekaan pengetahuan. Marilah kita memerdekakan kita punya roh, kita punya akal, dan kita punya pengetahuan dari ikat-ikatannya kejumudutan. Hanya dengan roh, akal, dan pengetahuan yang merdekalah kita bisa mengerjakan penyelidikan kembali, orientasi, self koreksi yang sempurna. Dan bukan saja itu, sebelum pengertian kita tentang agama itu benar-benar bersendi kepada roh merdeka, akal merdeka, dan pengetahuan merdeka, sebelum kita tanamkan 3 sendi yang disebut oleh Profesor Farid Wajdi itu kepada keagamaan kita sendiri, maka janganlah kita mengharap pemuda-pemuda intelektual kita itu mendekati kita dan mempersatukan diri dengan kita, sebab alam perasaan, alam pikiran, alam ideologi, alam jiwa pemuda intelektual kita itu ialah berkat intelektual pengajaran yang mereka dapat, alam yang merdeka pula, alam yang kritis, alam yang tidak mau menerima sebelum dikaji dengan rasa dan pikiran yang merdeka, alam yang tidak mau mengiyakan sebelum memuaskan mereka punya kritik sin yang merdeka, alam yang tidak mau menelan sebelum dikunyah halus-halus oleh mereka punya intelek yang merdeka. Maka oleh karena itu, sekali lagi, marilah kita memberanikan kita punya diri, meridhokan kita punya hati kepada orientasi, penyelidikan kembali, koreksi yang nyata perlu. Janganlah kita ketinggalan, sebab seluruh dunia Islam di luar Indonesia sudahlah asik kepada rethinking of Islam. Sedikit tentang fatsal-fatsal yang perlu kita orientasi, kita selidiki kembali, dan kita koreksi itu, insya Allah akan saya bicarakan di dalam nomor yang akan datang. Said Amir Ali, penulis kitab Gilang Gemilang, The Spirit of Islam, kitab yang mana menjadi salah satu kitab yang fundamental bagi kaum-kaum intelektual di Eropa dan Asia yang mempelajari Islam, menulis di dalam kitab itu, hukum yang jempol haruslah seperti karet, dan kekaretan itu adalah teristimewa sekali pada hukum-hukum Islam. Hukum-hukum Islam itu bisa cocok dengan semua kemajuan. Itulah kebijaksanaan yang membuatnya. Maka dengan alasan kekaretan ini dalam arti yang baik, jumutlah kita. Kalau kita mau berkepala batu memegang teguh kepada pengertian-pengertian ulama dari 1000 tahun yang lalu, atau dari 500 tahun yang lalu, atau dari 200 tahun yang lalu, waktu keadaan sekarang Islam bisa cocok dengan semua kemajuan karena hukum-hukumnya seperti karet. Begitulah Sir Syekh Amir Ali berkata.
Dan perkataan beliau ini adalah benar. Islam tidak akan bisa hidup hampir 1400 tahun kalau hukum-hukumnya tidak seperti karet. Islam tidak akan bisa meninggalkan suasana abad pertama, tatkala manusia tak kenal lain kendaraan melainkan unta dan kuda, tak kenal lain senjata melainkan pedang dan panah, tak kenal lain alam melainkan alamnya padang pasir. Kalau hukum-hukumnya tidak seperti karet, zaman beredar, kebutuhan manusia berubah pantarai, maka pengertian manusia tentang hukum-hukum itu adalah berubah pula. Dan siapa tidak mau merubah, siapa tidak mau ikut zaman, siapa tidak mau ikut berpantarai, ia akan ditinggalkan oleh zaman itu, zonder ampun, zonder kasihan, zonder harapan. Kekaretan hukum-hukum Islam itulah yang menjadi sebabnya kultur Islam selalu berubah corak. Kultur Umayyah adalah lain corak dengan kultur Abbasiyah. Kultur Abbasiyah lain corak dengan kultur Utsmaniyah. Kultur Islam Arabia adalah lain daripada kultur Islam Spanyol. Kultur Islam Spanyol lain lagi dari kultur Islam sekarang. Ya, malahan di zaman sekarang pun kita melihat perbedaan-perbedaan pengertian tentang isi dan maunya hukum-hukum Islam itu. Di zaman sekarang pun kita melihat pertingkat-tingkatan di dalam modern atau kolotnya pengertian agama itu di berbagai negeri-negeri Islam. Apakah ini hanya karena otaknya ulama fulan lain daripada otaknya ulama fulun? Pengertian ulama fulan tidak sama dengan pengertian ulama fulun. Tidak, sebab kita melihat bahwa perbedaan-perbedaan pengertian ini bukanlah perbedaan-perbedaan antara ulama dan ulama saja, bukanlah perbedaan antara anggapan person dan anggapan person, tetapi dapatlah kita bagikan pula di dalam anggapan-anggapan daerah atau anggapan-anggapan negeri. Kita melihat anggapan Mesir lain dengan anggapan Turki, anggapan India lain dengan anggapan Palestina. Kita melihat satu negeri sama sekali lain modern interpretasinya Islam dari lain negeri sama sekali pula. Satu negeri sama sekali lebih radikal mengoreksi anggapannya dari lain negeri sama sekali pula. Kita melihat mazhab Mesir berlainan dengan mazhab Palestina, mazhab Palestina berlainan dengan mazhab Turki. Kita melihat perbedaan paham yang demikian itu. Maka kita tanya, apa sebab? Karena berlainan otak ulama-ulama saja. Karena tidak ada dua orang yang satu pikiran. Tidak. Sebabnya ialah oleh karena kebanyakan hukum-hukum Islam itu boleh diinterpretasikan menurut kehendak massa. Sebabnya ialah oleh karena satu negeri lebih sempat dan mampu mengajar massa daripada negeri yang lain, lebih cakap mengajar massa daripada yang lain, lebih cakap mengkaretkan pengertiannya kepada massa daripada yang lain. Marilah kita tinjau dari udara infogel laks negeri-negeri Islam itu. Peninjauan ini sangatlah perlu bagi kita agar supaya kita buat sejurus waktu bisa melepaskan diri kita dari anggapan kita sendiri. Umumnya manusia adalah egosentris di dalam anggapan-anggapannya. Anggapan sendiri saja yang benar. Anggapan orang lain adalah salah. Anggapan orang lain dianggap tempe. Orang keluaran Mesir menggenuki anggapan Mesir. Orang keluaran Aligards menggenuki anggapan Aligards. Padahal apakah yang saya peringatkan di dalam tulisan saya minggu yang lalu dengan mentafidkan pengajaran Profesor Farid Wansji, saya berkata, merdekakanlah Tuhan punya pikiran, Tuhan punya roh, Tuhan punya ilmu. Lepaskanlah Tuhan punya pikiran dan ilmu itu buat sejurus waktu dari ikatannya tradisi pikiran sendiri. Lepaskanlah Tuhan punya pikiran dari ikatannya mazhab pikiran sendiri. Hanya dengan cara demikianlah Tuhan bisa ridho menerima ajakan akan rethinking of Islam. Orang Mesir melepaskan sejurus waktu Tuhan punya pikiran dari Makkah. Orang pesantren Indonesia lepaskanlah Tuhan punya pikiran dari tradisi pikiran pesantren Indonesia. Marilah kita meninjau bersama-sama agar supaya kita mengetahui bahwa di luar tradisi pikiran kita sendiri itu ada pula aliran-aliran lain. Dengan begitu kita kemudian lantas dapat membandingkan tradisi pikiran kita sendiri itu dengan pendapat orang lain. Mana yang benar nanti,
Yang benar ialah yang cocok dengan kita punya akal. Asal akal kita itu akal yang merdeka. Akal yang masih terikat dengan tradisi pikiran sendiri, akal yang belum akal merdeka, tak dapatlah kita pakai sebagai penyuluh untuk mencari kebenaran di dalam rimbanya kegelapan. Agama adalah bagi orang yang berakal, begitulah Nabi bersabda. Orang yang berakal hanyalah orang yang bisa menggunakan akalnya itu dengan merdeka. Orang yang akalnya masih terikat bukanlah orang yang berakal. Orang yang demikian itu adalah orang yang mengambing kepada tradisi pikiran sendiri. Orang yang demikian itu adalah Kurzdementschi. Nietzsche berkata, marilah kita tinjau. Kita melihat beberapa pusat pikiran Islam. Kita melihat pusat pikiran di Turki, pusat pikiran di Mesir, pusat pikiran di Palestina, pusat pikiran di Arabia, pusat pikiran di India. 5 pusat pikiran inilah secara sematik menggambarkan corak pikirannya seluruh dunia Islam. Masing-masing pusat pikiran mempengaruhi sendiri, warna sendiri, ragam sendiri, dan perhatikanlah nanti. Corak, warna, ragam itu bergantung kepada posisi masing-masing pusat di dalam peri kehidupan sehari-hari dan peri kehidupan internasional. Bergantung kepada keadaan dan kebutuhan, bergantung kepada kecakapan rakyatnya masing-masing membarengi masa atau tidak membarengi masa. Pertama adalah pusat pikiran di Turki, Iran mengikutinya. Pusat pikiran di sinilah yang paling modern dan paling radikal. Di sini agama dipisahkan dari negara. Di dalam tahun 1928, maka kalimat di dalam konstitusi bahwa Islam adalah agama negara dihapuskanlah. Agama dijadikan urusan perseorangan. Bukan Islam itu dihapuskan oleh Turki, tetapi Islam itu diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri dan tidak kepada negara. Maka oleh karena itu, salahlah kita kalau kita mengatakan bahwa Turki adalah anti agama, anti Islam. Salahlah kita kalau kita samakan Turki itu dengan misalnya Rusia. Francis Watchmole juga berpendapat begitu. Turki modern adalah anti kolot, anti gereja, tetapi tidak anti agama. Islam sebagai kepercayaan person tidaklah dibantah. Sembahyang-sembahyang di masjid tidak diberhentikan. Malahan aturan-aturan agama pun tidak dihapuskan. Apa yang Turki perbuat tidaklah berbeda dari apa yang negeri-negeri barat perbuat. Tidak berbeda dengan Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Nederland, Belgia, dan lain-lain. Juga negeri-negeri ini agama diserahkan kepada person. Agama dibiarkan menjadi urusan pribadi dan tidak diserahkan kepada negara. Tidak diserahkan kepada negara, tidak dijadikan urusan negara, tidak dijadikan agama negara. Bagi kita keadaan di Turki itu sebenarnya bukan keadaan asing. Bagi kita perpisahan antara agama dan negara itu sebenarnya dengan ada perbedaan besar yang saya tidak bicarakan di sini sedang kita alami. Bagi kita agama Islam adalah urusan kita sendiri dan bukan urusan pemerintah. Keadaan sama, tetapi motif di sini dan di Turki lain. Apakah motif memisahkan agama dengan urusan negara? Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh penganjur istri Turki Khalidah Hanum. Di dalam ia punya buku termasyhur Turki Fast West. Indonesianya begini, kalau Islam terancam bahaya kehilangan pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka itu bukanlah karena tidak diurus oleh pemerintah, tetapi ialah justru karena diurus oleh pemerintah. Umat Islam terikat kaki tangannya dengan rantai kepada politiknya pemerintah itu. Hal ini adalah satu halangan yang besar sekali buat kesuburan Islam di Turki. Dan bukan saja di Turki, tetapi di mana-mana saja, di mana pemerintah campur tangan di dalam urusan agama, di situ ia menjadi satu halangan besar yang tak dapat dienyahkan. Maka oleh karena itu, menurut pemimpin-pemimpin Turki justru buat kesuburan Islam, maka Islam dimerdekakan dari pemeliharaan pemerintah. Justru buat kesuburan Islam, maka khalifah dihapuskan, kantor komisariat syariat ditutup, kode Swiss sama sekali diambil over buat menggantikan hukum familia yang tua. Bahasa dan huruf Arab yang tidak dimengerti
oleh kebanyakan rakyat Turki diganti dengan bahasa Turki dan huruf Latin. Seluruh pergaulan hidup, terutama kedudukan perempuan, dipermodern oleh negara. Karena negara tidak menanya lagi, dibolehkankah atau tidak aturan ini oleh syariat. Umat tidak lagi takut-takut bertabrakan dengan negara tentang urusan agama. Oleh karena negara memang tidak campur tangan lagi di dalam urusan agama, lantas memodernkan pula agamanya itu. Azan kini ia dengungkan dengan bahasa Turki. Quran sama sekali diturkikan sebagai Bible, dibelandakan atau diinggriskan. Kedudukan perempuan dimerdekakan juga dari ikatan-ikatan kekolotan. Apa sebab Turki berbuat begitu? Apa sebab agama diputuskan dari negara? Apa sebab tidak sebagai di negeri Mesir, mencari perakuran semua aturan negeri dengan syariat, mencari balance persetujuan antara reforming negeri dengan agama. Turki punya kedudukan adalah berbeda dari kedudukan Mesir. Turki adalah satu negeri yang merdeka tetapi muda. Sesudah ia mendapat pukulan-pukulan di dalam peperangan dunia, terpaksalah ia berpukulan lagi dengan negeri Yunani. Sebenarnya seluruh benua Eropa adalah berhadapan dengan dia. Seluruh dunia barat ia punya musuh. Kalau ia tidak jaga betul-betul, dunia barat akan terkam kepadanya, membinasakan kepadanya. Di konferensi Lausanne ia insaf akan hal ini betul-betul. Kembali dari konferensi Lausanne itu, Ismet Pasha berkata kepada Mustafa Kemal Pasha, "Tuan adalah benar, kita mesti memperkokoh kita punya negeri." Maka sejak hari itu hanya satu kalimat tertulis di atas program pemerintahan Turki, modernisasi Turki secara barat. Sejak hari itu Turki memulai ia punya perlombaan dengan negeri-negeri barat yang mengancam kehidupannya. Negeri-negeri barat hanyalah bisa disaingi dengan metode-metode barat. Kita tidak bisa membuat dunia menjadi tidak seperti dunia. Begitulah perkataan salah seorang pemimpin yang utama. Begitulah sebab-sebab politik yang memaksa Turki membaratkan semua ia punya susunan negara. Tetapi temperamennya rakyat Turki pun, rasa batinnya, jiwanya, sukmanya, psikisnya, temperamennya rakyat Turki pun memang memudahkan modernisasi ini. Rakyat Turki bukanlah satu rakyat yang tabiat fanatik agama atau gemar kepada filosofi yang mendalam. Rakyat Turki bukanlah misalnya seperti rakyat Arab yang berdarah daging dan berurat sumsum agama. Bukan pula seperti rakyat India yang gemar sekali memikirkan filosofi-filosofi yang angker. Rakyat Turki adalah rakyat yang zekalik, satu rakyat yang praktis. Lagi pula rakyat Turki yang tulen belum lamalah beragama Islam. Rakyat Turk yang tulen itu datangnya dari Asia Tengah, di mana mereka beragama dengan agama yang lain, bukan Islam. Rakyat Turki ini karena sebab-sebab politik internasional dan sebab-sebab temperamennya itu mudah sekali memutuskan pertaliannya dengan tradisi-tradisi tua. Sekalipun tradisi-tradisi itu mengenai agama, herankah kita kalau Iran yang status politiknya hampir sama dengan Turki itu juga begitu pesat jalannya di atas lapangan modernisasi? Ya, tidak begitu pesat jika dibandingkan dengan Turki, tetapi desakan politik internasional juga tidak begitu mendesak seperti di Turki itu. Dan kekuasaan kaum mullah di Iran yang kolot-kolot itu pun menjadi pertimbangan bagi pemerintahan Iran supaya berhati-hati sekali tentang pengerjaan modernisasi itu. Kini Turki menjadi satu pusat pikiran di dalam dunia Islam yang separuh dunia Islam mengutuknya dan separuh lagi memuja-mujanya. Agama dimerdekakan dari tanggungan negara. Benarkah ini atau salahkah ini? Mahfud Esad Bey, Minister UTC dulu pada waktu membicarakan pengoperan Civil Code Swiss berkata, manakala agama dipakai buat memerintah masyarakat manusia, ia selalu dipakai sebagai alat penghukum di tangan raja-raja, orang-orang lalim, dan orang-orang tangan besi. Manakala zaman modern memisahkan dunia dari banyak kebencanaan, dan ia membiarkan kepada agama itu satu singgasana yang maha kuat di dalam kalbunya kaum yang percaya. Das alasan seperti tadi, buat keselamatan dunia dan buat kesuburan agama, bukan untuk mematikan agama itu. Urusan dunia diberikan kepada pemerintah dan urusan agama dikasihkan kepada yang mengerjakan agama. Begitulah satu kalimat dari yang boleh dipakai juga buat menggambarkan pendirian rakyat Turki itu terhadap pada soal agama dan negara. Benarkah
ini atau salahkah ini? Ya, kini sebenarnya rakyat Turki itu sendiri di dalam ujiannya sejarah. Sejarah menjadi hakimnya nanti. Sejarah akan membenarkan atau menyalahkan pendirian itu nanti. Alasan-alasan buat menyalahkan banyak, tapi alasan buat membenarkan pun banyak. Menyalahkan atau membenarkan itu pada saat ini adalah tergantung daripada tradisi pikiran masing-masing. Hanya sejarahlah tidak bertradisi pikiran. Sejarah hanya mengenai kenyataan. Sejarah hanya mengenai fact. Kenyataan inilah, kenyataan di hari depan yang akan menunjukkan benar atau salahnya tindakan Turki itu. Saya hanya mengajak meninjau dari atas, meninjau bersama-sama dengan Tuhan. Konklusinya nanti kita tarik bersama-sama pula sesudah kita meninjaunya. Tetapi sudah nyatalah bahwa kini agama Islam di Turki itu bergantung kepada rakyat Turki sendiri, zonder pemerintahnya, zonder alat-alat negaranya. Dan rakyat Turki pun menerima hal ini dengan gembira dan besar hati. Pemerintah sudah menunjukkan jalan kepada kita. Kini kita merdeka dan tanggung jawab sendiri buat menentukan apakah kehendak agama kita yang sebenarnya. Begitulah seorang student Turki berkata dengan gembira. Ya, memang kini tergantung kepada rakyat Turki sendiri dengan sistem itu. Buat membuktikan kepada dunia luaran kebesaran Islam sebagai agama yang hidup, khilaf yang hidup, pedoman jiwa yang hidup, api jiwa yang hidup, dan bukan hanya sebagai satu kumpulan Fordreven belaka, bukan hanya sebagai satu sistem formil belaka. Mampu atau tidak mampu rakyat Turki melaksanakan ujian sejarah ini, itu tersilah kepada sejarah. Habis Turki, kini Mesir, di mana begitu banyak pemuda-pemuda kita mencari ilmu Islam. Mesir, ya memang, sebagai pusat pikiran, menduduki tempat yang terkemuka di dalam dunia Islam. Pengaruh Mesir keluar adalah melebihi pengaruh Turki keluar. Pemuda-pemuda dari semua sudut dunia Islam datang di Mesir untuk mempelajari Islam. Tidak salah jikalau seorang penulis mengatakan bahwa Mesir menduduki tempat yang terkemuka di dalam urusan agama Islam. Mesir adalah satu negeri pertemuan timur dan barat, satu negeri pertemuan kolot dan modern. Kota Kairo adalah campur adukan antara timur dan barat, antara kolot dan modern, antara sistem-sistem kuno dan teknik-tekniknya zaman modern. Gerobak bersaing dengan mobil, kaum penjual air bersaing dengan water lighting, kendaraan onta dengan kendaraan kapal udara, rumah-rumah model ketimuran dengan hotel-hotel menurut stil yang paling muda. Kairo, Mesir adalah satu perakuran, satu kompromi. Tradisi pikiran tentang Islam di Mesir adalah satu kompromi pula. Satu kompromi antara agama dan kemajuan, antara syariat dan kemodernan, antara hukum Islam dan perubahan. Turki berkata, paham agama yang kolot menghalangi ikhtiar kemodernan negara. Das, agama harus dilepaskan dari negara. Mesir berkata, paham agama yang kolot menghalangi kemodernan negara. Das, carilah kompromi antara agama dan kemodernan. Bukan di dalam persatuan agama dan negara. Bukan di dalam sistem yang menentukan Islam menjadi pedoman bagi segala gerak-geriknya negara. Terletaknya sebab kemunduran dunia Islam. Begitulah kata Mesir, tetapi di dalam salahnya pengertian tentang agama. Di dalam kesalahan tafsir inilah letaknya sumber segala kebencanaan. Di dalam kesalahan tafsir inilah letaknya segala kesalahan pula. Islam tidak menghalangi kemajuan. Islam hanyalah salah ditafsirkannya, salah diinterpretasikannya. Mesir lantas membuat interpretasi yang membuka pintu buat kemajuan itu. Turki berbuat radikal, Mesir berbuat kompromistis, dan ini pun sebagai di Turki adalah buat sebagian disebabkan oleh status politik pula. Di Mesir adalah berdiri dua tradisi, tradisi pemerintahan yang berpusat kepada monarki dan tradisi keagamaan yang berpusat kepada El-Azhar. Dua tradisi yang membantu satu dengan yang lain, mengokohkan satu dengan yang lain, koordiniren satu dengan yang lain. Maka kombinasi agama dan pemerintahan itu di Mesir menjadilah satu kombinasi yang kuat. Al-Azhar bersandar kepada monarki, monarki bersandar kepada Al-Azhar. Adalah satu status quo. Monarki di Mesir adalah satu status quo pula.
Dua status quo ini mencari sandaran yang satu kepada yang lain. Maka oleh karena itu, tiap-tiap propaganda yang mau memisahkan agama dan pemerintahan ini di Mesir adalah dianggap satu kedosaan yang besar. Tiap-tiap propaganda yang demikian itu mendapat hukuman yang keras. Syekh Abdul Al-Razik yang di dalam kitabnya Al-Islam wa Usul Ad-Huk mengeluarkan pikiran-pikiran yang terlalu modern tentang agama dan negara, dikenakan hukuman berat oleh Majelis Ulama Besar di Kairo. Ia dilepas dari pekerjaannya sebagai hakim. Ya, malahan yang tidak menyinggung-nyinggung urusan negara pun, asal terlalu radikal. Dulu mendapat hukuman yang hebat pula, seorang penganjur sebagai Qasim Bey Amin, yang di dalam ia punya kitab pada permulaan abad sekarang ini menggasak aturan-aturan kuno yang mengikat perempuan di dalam perbudakan, mendapatkan bagiannya sebagai semua perintis jalan. Ia diseret ke muka umum, diberi hukuman berat, dan dikatakan merusak agama. Tetapi sekarang, Qasim Bey Amin tidak orang pandang lagi sebagai orang ekstremis, tidak orang pandang lagi sebagai seorang perusak agama. Qasim Bey Amin kini dianggap sebagai perintis jalan yang ulung. Ya, Mesir sudah berkompromi antara agama dan kemodernan. Kini Mesir sedang berikhtiar mencari harmoni antara agama dan kemajuan. Kini Mesir memberi interpretasi Quran dan hadis yang beberapa boleh cocok dengan kemajuan itu, terutama sekali sistem sosial Islam. Dan dari sistem sosial ini terutama sekali pula urusan perempuan, dengan lambat laut mendapatkan interpretasi baru yang menemui bukan menentang kemodernan itu. Hal pengurungan perempuan, hal kudung, hal poligami, hal talak dan fasah, hal pendidikan perempuan, semuanya itu lambat laut menjadi hair correction, hair orientasi. Qasim Bey Amin dulu ia diejek, dicemooh, dimaki, dikatakan perusahaan syariat, dilanjrat, dihukum oleh Majelis Ulama Besar di Kairo. Kini ia punya tuntutan lambat laun orang akui kebenarannya satu persatu. Satu cermin bagi kita, nasibnya Qasim Bey Amin ini, janganlah kita lekas marah kalau ada orang mengeluarkan suatu pikiran yang baru, walaupun pikiran baru itu mengenai syariat agama. Buat ini kali, lagi satu negeri, pembaca-pembaca, lagi satu negeri Palestina, tentang negeri Arabia dan India saya tulis di nomor yang akan datang, dan insya Allah di situ pun akan saya bicarakan hasil peninjauan kita, pasal-pasal mana di negeri kita yang perlu kita telaah kembali. Tapi buat ini kali masih meninjau satu negeri lagi, Palestina. Kalau Turki adalah modern radikalis, Iran juga modern radikalis, Mesir modern radikalis, maka Palestina adalah termasuk kolot. Memang di lahirnya sudah berbedaan. Bandingkanlah kota-kota Ankara dan Kairo dengan Yerusalem, dan Tuhan akan dengan lantas merasakan perbedaan ini. Bandingkanlah kemodernan kota Ankara, kemodernan kota Kairo dengan kekunoan kota Yerusalem. Ankara muda remaja, zaklik tetapi manis, dengan stil arsitektur baru yang bernama Neo-Sajikate, satu kota modern yang menurut pandangannya seorang penulis Amerika adalah seperti seorang pahlawan muda yang menantang dunia kaum tua. Mesir, sebuah kota yang setengah modern, yang toh sering dinamakan orang Parisnya Asia. Tetapi Yerusalem, siapa yang datang dari Kairo atau Ankara memasuki kota Yerusalem itu, maka mendapatlah ia perasaan seakan-akan ia disorot mundur oleh sejarah beberapa abad. Begitulah seorang jurnalis Amerika, Vincent berkata, dan suasana agama Islam pun berbeda pula. Vincent merasa disorot mundur beberapa abad kalau membandingkan keadaan zahir Kairo atau Ankara dengan keadaan zahir Yerusalem. Ruth Franz Wutzman merasa mundur beberapa puluh tahun kalau ia membandingkan suasana agama di Kairo dengan suasana agama di Yerusalem. Di mana kekolotan Palestina ini, Islam di Mesir adalah gambarnya satu pekerjaan bersama antara monarki dan agama, satu koordinasi antara agama dan negara, satu persatuan antara pemerintah dengan ulama, yang dua-duanya di bawah kekuasaan asing. Islam di Palestina adalah gambarnya perpisahan antara bangsa Arab dan bangsa lain-lain, pertentangan antara bangsa Arab dan bangsa Yahudi serta Nasrani, yang ketiga-tiganya di bawah kekuasaan asing. Lagi pula,
Yerusalem adalah satu kota keramat. Tiap-tiap kota keramat adalah kolot. Tiap-tiap kota keramat memegang teguh kepada perasaan-perasaan kuno yang memuliakan kota itu di atas kota-kota sembarangan yang lain. Tiap-tiap rasa keagamaan di dalam kota-kota keramat adalah seakan-akan diperkeras, dipertajam, diintensifkan oleh kekeramatan kota itu. Dan Yerusalem bukan saja satu kota keramat dari satu agama. Yerusalem adalah satu kota keramat dari 3 agama, baik agama Islam, baik agama Yahudi, baik agama Nasrani. Di Yerusalem itu mendapat pertajaman masing-masing, mendapat intensifikasinya masing-masing, mendapat pemfanatikannya masing-masing. Pemfanatikan itu mengujung kepada kekonservatifan yang ekstrim, kepada kekolotan yang keliwat. Di Palestina kaum Islam agamanya kolot keliwat, kaum Yahudi agamanya kolot keliwat, kaum Nasrani agamanya pun kolot keliwat. Persaingan 3 agama di dalam satu kota keramat itu telah membuat kaum Islam di sana itu menjadi sangat kolot, dan di atas persaingan agama ini datanglah tambahan lagi status politiknya kaum Islam. Bukan saja mereka berhadapan dengan agama lain, bukan saja mereka harus bersaing dengan agama Yahudi dan agama Nasrani, mereka harus juga berhadapan dengan politik 2 musuh yang dua-duanya mau menundukkan kepada mereka, politik pihak Inggris dan politiknya pihak Yahudi dan Nasrani, yang dua-duanya mendapat bantuan dari pihak Inggris pula. Herankah kita kalau mereka di dalam perjuangan defensif di atas lapangan agama dan politik itu lantas mengolot, lantas menjauhi tiap-tiap kemodernan yang nanti menipiskan perbedaan antara mereka dengan musuh, menjauhi tiap-tiap descerebering, menjauhi tiap-tiap verwerstersing, menjauhi tiap-tiap nivellering di atas lapangannya modernisasi. Herankah kita kalau mereka di dalam keadaan yang demikian itu misalnya lantas fanatik kepada bahasa Arab karena musuh tidak berbahasa Arab, fanatik kepada pengurungan perempuan karena musuh memerdekakan perempuannya, fanatik kepada jubah dan gamis dan sorban dan penutup muka perempuan karena musuh berpantalon dan bertopi dan perempuannya berjalan-jalan dengan babet hair dan kepala terbuka. Namun kendati begitu, kaum muda di Palestina kini sudah banyak yang mulai memberontak kepada kekolotan itu. Kaum muda kini sudah banyak yang menganjurkan koreksinya. Persaingan agama dan persaingan politik kaum muda ini mau teruskan, tetapi hendaklah persaingan itu disertai dan dialati dengan alat-alat yang modern agar supaya menang seterusnya. Kita mau menang. Begitulah seorang pemuda Palestina yang bernama Muhammad Abdul Qadir berkata, kita mau menang, tapi kemenangan kita haruslah kemenangan yang kekal hendaknya. Dengan Islam kita yang menjauhi kemajuan masyarakat itu, kemenangan kita paling mujur adalah kemenangan sementara. Kalau kita ingin kemenangan yang kekal, maka kita haruslah menyamai kemasyarakatan musuh kita, memerdekakan perempuan, dan memerdekakan susunan masyarakat kita dari segala ikatan kekunoan. Begitulah perkataan Muhammad Abdul Qadir. Dengan perkataan Muhammad Abdul Qadir itu, saya menyudahi peninjauan negeri Palestina itu. Dengan perkataan Muhammad Abdul Qadir itu pun, saya menyudahi tulisan saya minggu ini. Biarlah perkataannya itu menjadi kata penutup, kata kunci, sebab perkataannya itu adalah satu perkataan yang jitu, satu perkataan muda yang mau mengoreksi apa yang tua, zaman baru mengoreksi zaman lama. Sudah saya ajak pembaca-pembaca meninjau sikap umat-umat Islam di Turki, di Mesir, dan di Palestina. Marilah kini kita meninjau negeri India dan Arabia. Negeri India umat Islamnya adalah sangat kolot, sangat sempit penglihatan, sangat terikat kepada adat-adat dan tradisi kalau dibandingkan dengan Palestina. Maka Palestina yang saya katakan kolot itu masih adalah tampak lumayan sedikit
Di Palestina, kekolotan adalah kekolotan Islam saja, tidak banyak dicampuri dengan racun-racun tahayul dan kemusyrikan. Di Palestina, agama Islam berjajar dengan agama-agama Kristen dan Yahudi, yang dua-duanya pada hakikatnya berdasar kepada monoteisme, kepada keesaan Tuhan. Tidak, ia di Palestina itu berdekatan dengan agama-agama tahayul dan agama musyrik. Tetapi di India memanglah satu negeri yang lain daripada lain. Di India segala barang sesuatu bau agama. Di India orang-orang jual kue di jalan-jalan berteriak roti Hindu atau martabak Islam. Sampai tukang cukur rambut pun di India kadang-kadang menuliskan Islam atau Hindu di atas papannya. Persaingan agama di Palestina memfanatikkan kaum Islam di Palestina. Di India memfanatikkan ini adalah lebih keras lagi. Di India pemfanatikan ini adalah lebih keras lagi. Islam di Palestina adalah hanya berhadapan dengan dua agama-agama lain. Di India ia berhadapan dengan berpuluh-puluh firqah agama lain. Ia berhadapan dengan puluhan firqah agama Hindu, berhadapan dengan agama Sikh, berhadapan dengan agama Parsi, berhadapan dengan agama Buddha di sana sini, berhadapan dengan agama Kristen yang kini sudah mempunyai 3 juta penganut. Ia fanatik di dalam sikap keluarnya, fanatik di dalam penghargaannya kepada agama-agama yang penyaing tadi, tetapi sendiri tidak merasa, tidak insaf bahwa banyak ketahayulan, kemusyrikan, ketaasuban agama-agama lain itu telah menular kepadanya. Tidak ada negeri lain yang Islamnya begitu banyak mengandung zat-zat ketahayulan, ketaasuban, kemusyrikan, kebid'ahan seperti di negeri India itu. Setan dan jin masih ditakutinya dan dicari persahabatannya. Ajimat-ajimat dan tangkal-tangkal masih digemarinya. Keramat-keramat dan wali-wal masih dicari-cari dan dimulia-muliakannya. Kekuasaan pir-pir dan ulama-ulama masih tak ada ubahnya daripada zaman purbakala. Zat-zat agama Hindu dan Parsi dan Sikh yang menular ke dalam tubuh rohani umat Islam di India itu, sebagai tadi saya katakan, tidak mengurangi kefanatikan kaum Islam itu. Sebaliknya, kefanatikan mereka adalah suatu kefanatikan defensif, satu kefanatikan yang menerima serangan. Tiap-tiap kefanatikan defensif adalah lebih keras dari kefanatikan lain-lain, lebih keras dari kefanatikan ofensif, yakni daripada kefanatikan yang menyerang. Agama Islam di India adalah duduk di dalam posisi yang defensif. 70 miliun orang Islam berhadapan dengan 290 miliun orang agama lain. Maka umat Islam di sana lantas menjalankan kesalahan yang seringkali dijalankan oleh sesuatu bangsa yang menghadapi agama lain. Satu kesalahan yang lebih nyata salah menurut bukti sejarah. Bukan mereka menerima serangan-serangan musuh itu dengan senjata satu-satunya yang benar, yaitu menunjukkan genstelik superioritas, kelebihan Islam daripada agama-agama lain itu. Bukan mereka menghisap orang-orang agama lain itu seperti di zamannya Nabi atau di zamannya Islam muda, tetapi mereka lantas mengurung diri di dalam defensif kejiwaan, di dalam tutupan ahli dan rohani. Pintu, jendela, semua lubang-lubang dari mereka punya rumah ahli dan rohani itu mereka tutup dan kunci rapat-rapat. Malahan mereka kelilingi pula rumah itu dengan tembok kenegatifan yang maha tinggi. Musuh datang, semua lubang-lubang yang tertutup itu tidaklah mengasih jalan kepada hawa segar masuk ke dalam mereka punya rumah, tidak memberi jalan keluar kepada hawa-hawa busuk yang tersimpan di dalamnya. Elawa agama Islam di India adalah hawa gudang yang telah tertutup berabad-abad, muf dan bedom, apek dan membuat sesak nafas. Maka lebih-lebih dari Palestina, segala hal lantas sengaja dibuat lain daripada dunia musuh. Persatuan India mau mengadakan bahasa persatuan, mereka tetap memegang kepada bahasa Urdu. Orang Hindu banyak yang sekolah Inggris dan menjadi kaum terpelajar dan kaum pemimpin kantor dan perusahaan.
Mereka pada umumnya menjauhi sekolah-sekolah modern itu. Orang Hindu membiarkan perempuannya kocar-kacir gelandangan kemana-mana. Mereka menutup mereka punya perempuan di dalam purdah yang mendirikan kita punya bulu. Orang Hindu bersikap nasional di dalam mereka punya politik. Mereka sering menjadi rintangan dari pergerakan nasional itu. Pendek kata, segala-galanya mau lain, segala-galanya mau anti, segala-galanya mau cap sendiri. Zonder diselidiki lebih dalam, mana yang benar, mana yang salah. Memang sebenarnya beberapa keadaan di dalam dunia Hindu itu perlu dilaini, perlu dijauhi karena memang salah. Seperti misalnya kebejatan moral kepada kaum perempuan dan kebejatan moral di kalangan perempuan itu sendiri. Tetapi melain ini dan melain ini adalah dua. Orang Islam di India pada umumnya melain perang Hindu itu dengan cara mundur, bukan dengan cara maju, bukan mengoreksi positif, tetapi mengolot, menguno, mengortodok, menjumut, menutup diri, mengingkari zaman. Mereka punya posisi sebagai minderhead yang defensif, yakni sebagai kaum sedikit yang menghadapi serangan kaum banyak itu. Membuatlah mereka menjadi kaum yang selalu mengharap-harap pertolongan kaum Islam di negeri-negeri lain. Mereka punya ideologi politik, tetaplah kepada ideologi politik pan-Islam. Sedang negeri-negeri Islam yang lain di dalam zaman yang akhir-akhir ini, karena desakan realitas sudahlah masuk ke dalam fase ideologi nasional. Turki mengurus din sendiri secara nasional, Mesir mengurus diri sendiri secara nasional, Irak, Syria, Palestina nasional, Arabia pun menjalankan politik yang nasional. Tetapi umat Islam di India masih tetap setia kepada cita-cita pan-Islamisme yang maha tinggi itu. Marhum Muhammad Ali, pemimpin Islam India yang kenamaan itu, menggambarkan tepat sikap rohani umat Islam di India yang mengharap-harap pertolongan dari dunia luaran. Kita sama sekali ingin mendapat yang lain, sebagai satu keluarga yang miskin, yang membawa bingkisan-bingkisan dan minta diakui sebagai saudara. Ya, Muhammad Ali cakap benar meraba-raba ideologi umat Islam di India itu. Betapa hebat kadang-kadang ia punya perjuangan dengan perasaan-perasaan umat India itu. Pemerintah Inggris pun kadang-kadang kewalahan dengan kekolotan yang luar batas itu. Walaupun pada umumnya pemerintah itu cakap benar mengambil untung daripadanya. Waktu pemerintah itu mau mengadakan Sardajil Marriage yang bermaksud melarang perkawinan anak perawan kecil, maka seluruh dunia kaum kolot di India menentanglah kepada undang-undang itu. Pengertian karet yang bisa mengatur syariat dengan zaman kemajuan, tetapi sebagai yang dimaksudkan oleh Sayyid Amir Ali sama sekali tidaklah ada pada mereka punya pikiran itu. Ya, ini pun gampang dimengerti. India bukan Mesir, Mesir bukan India. Seorang syekh di Kairo adalah berkata kepada Franz Watchmall, Mesir adalah di bawah kekuasaan Muslim, India di bawah kekuasaan asing. Satu perundang-undangan sosial yang berdasarkan reinterpretasi Quran, oleh karenanya adalah lebih mungkin di Mesir daripada di India. Perundang-undangan sosial yang demikian itu sukar diadakan di India, karena di India pemerintahannya bukan pemerintahan Islam, tapi pemerintah Kristen. Tetapi sebagaimana kekolotan kaum Islam di Palestina kini ditentang dengan cara kebijaksana oleh kaum muda yang mau membawa Palestina ke lapang modernan. Maka di India pun kekolotan itu ditentang oleh elemen-elemen pembaharuan. Tidak ada satu hal yang tinggal beku, tidak ada satu ideologi yang tinggal tetap. Pantarai, aliran Pantai Rai ini dengan lambat laut mencuci segala kekolotan dan kejumudutan kaum muslimin di India itu. Sekarang belum, tetapi di kelak kemudian hari pasti. Saya tidak akan membicarakan di sini pergerakan-pergerakan politik di kalangan umat Islam India itu, seperti misalnya All Indian Muslim League atau sayap Islam di Indian National Congress, yang lapang pekerjaannya terutama sekali terletak di bagian politik, tetapi yang toh barang tentu sekali ada pengaruh
pula di atas lapangan syariat dan pengertian agama. Tetapi saya sebutkan di sini beberapa pergerakan Muslim India yang semata-mata bercorak agama dan yang nyata-nyata menjadi elemen-elemen pembaruan di atas lapangan. Muslim Outlook itu, pergerakan-pergerakan muda inilah yang nyata menjadi gelombang-gelombangnya aliran pantarai yang mencuci outlook itu dengan lambat laun. Orang boleh mufakat atau tidak mufakat, boleh mengutuk atau tidak mengutuk pergerakan-pergerakan muda ini, tetapi orang tidak dapat membantah kenyataan bahwa pergerakan-pergerakan ini banyak berjasa mengoreksi keagamaan umat Islam di India, membersihkan kotoran-kotoran paham di dalam dunia Islam di India, meliberalkan outlook-nya sebagian kaum kolot di India sejak bertahun-tahun. Pertama, pergerakan Aligarh, kedua pergerakan Ahmadiyah. Pergerakan Aligarh yang berpusat di Aligarh dan pergerakan Ahmadiyah yang berpusat di Lahore. Nama yang orang berikan kepada bapak pergerakan Aligarh itu, Sir Ahmad Khan, adalah jitu sekali buat menggambarkan outlook-nya pergerakan itu. Orang menamakan Sir Ahmad Khan The Apostle of Reconciliation, dutanya perdamaian. Perdamaian antara kemajuan dan agama Islam, perdamaian antara kemodernan dan syariat, rekonsiliasi, verzoining, perdamaian dan bukan tabrakan. Herankah kita kalau kita melihat cara bekerjanya kaum Aligarh penuh dengan rekonsiliasi pula, secara halus, secara bijaksana, secara perdamaian dan bukan membongkar mentah-mentah paham-paham yang salah, bukan mengadakan pengertian yang baru, bukan reinterpretasi yang baru yang berkata inilah interpretasi yang benar, yang lain adalah salah. Lain sekali dengan metode pergerakan yang kedua, yakni pergerakan Ahmadiyah. Ahmadiyah tidak percaya bahwa bisa ada perdamaian antara salah dan benar. Bukan rekonsiliasilah ia punya semboyan. Ia punya semboyan ialah reinterpretasi. Interpretasi yang dulu adalah salah. Marilah kita buang interpretasi yang salah itu. Marilah kita mencari interpretasi yang baru. Ahmadiyah adalah besar pengaruhnya juga di luar India. Ia bercabang di mana-mana. Ia menyebar banyak perpustakaannya kemana-mana, sampai ke Eropa dan Amerika. Orang baca ia punya buku-buku. Sampai di sana ia sebarkan ia punya propagandis. Corak ia punya sistem adalah mempropagandakan Islam dengan cara apologetis, yakni mempropagandakan Islam dengan mempertahankan Islam itu terhadap serangan-serangan dunia Nasrani, mempropagandakan Islam dengan membuktikan kebenaran Islam di hadapan kritiknya dunia Nasrani. Ya, Ahmadiyah tentu ada cacat-cacat. Dulu pernah saya terangkan di dalam surat kabar pemandangan apa sebab misalnya saya tidak mau masuk Ahmadiyah. Tetapi satu hal adalah nyata sebagai satu batu karang yang menembus air laut. Ahmadiyah adalah salah satu faktor penting di dalam pembaruan pengertian Islam di India dan salah satu faktor penting pula di dalam propaganda Islam di benua Eropa khususnya. Di kalangan kaum intelektual seluruh dunia umumnya, buat jasa ini, cacat-cacatnya saya tidak bicarakan di sini. Ia pantas menerima salut penghormatan dan lantas menerima terima kasih. Salut penghormatan dan terima kasih itu marilah kita ucapkan kepadanya di sini dengan cara yang tulus dan ikhlas. Sekarang tinggal kita meninjau tanah Arab. Hawa padang pasirlah yang kita temui di sini. Hawa padang pasir yang kering dan bersih, yang terang cuaca sampai ke puncak-puncak langit. Hawa yang murni dan asli, tetapi juga hawa yang tidak kenal ampun, yang membakar manusia dan binatang dan tumbuh-tumbuhan, yang tidak kenal akan angin-angin sejuk yang meniup dari udara-udara yang lain, yang menurut perkataan Kapten Armstrong yang lama berdiam di situ adalah kadang-kadang membuat orang menangis karena memperingatkannya kepada asal, tetapi kadang-kadang pula membuat orang menjadi gila karena kekejamannya. Di dalam udara padang pasir yang demikian inilah kita, kecuali agama Islam mesum di bagian Hadramaut menjumpai satu aliran agama Islam yang sifat dan outlook-nya
sebagai udara padang pasir pula, murni, asli, angker, tak kenal ampun, dan tak menerima tiupan angin udara-udara lain. Di dalam udara ini kita menjumpai Wahabisme, yang sejak bagian kedua dari abad ke-18, tatkala ia dibangunkan oleh Imam Abdul Wahab di Hejaz. Ya, di sana, di sini, tidak di Hejaz saja berkembangnya Wahabi, tapi hampir selamanya padang pasirlah ia punya tempat berpusat. Hampir selamanya padang pasirlah ia punya udara. Kalau kita kecualikan satu pusat kecil sebagai Bonjol di Sumatera Barat, yang nyata bukan padang pasir, di mana Tuanku Imam pada permulaan abad yang lalu mengembangkan Wahabi dengan pergerakannya Padri, maka tinggal padang-padang pasir sajalah yang mesti kita sebutkan. Pertama di Hejaz sendiri, di mana ia dilahirkan. Kedua di padang pasir Gobir di Afrika, di mana benderanya berkibar dari tahun 1804 sampai tahun 1900. Ketiga di padang pasir Kufra atau Kufara di Afrika pula, di mana ia di dalam tahun 1844 dikibarkan oleh Muhammad al-Sanusi. Dan keempat di Punjab di India Barat Utara, di mana ia di antara 1820 dan 1930 mendirikan satu pusat di Darul Harb, satu negeri pula yang sebagai Punjab pada umumnya adalah setengah-setengahnya padang pasir. Coba pembaca renungkan sebentar padang pasir dan Wahabi itu. Kita mengetahui jasa Wahabi yang terbesar. Ia punya kemurnian, ia punya keaslian, murni dan asli sebagai udara padang pasir, kembali kepada asal, kembali kepada Allah dan Nabi, kembali kepada Islam sebagai zamannya Muhammad, kembali kepada kemurnian tatkala Islam belum dihinggapi kekotorannya 1001 tahayul dan 1001 bid'ah. Lemparkanlah jauh-jauh tahayul dan bid'ah itu, nyahkanlah segala barang sesuatu yang membawa kepada kemusyrikan, murni dan asli sebagai hawa padang pasir. Begitulah Islam mesti menjadi, dan bukan murni dan asli saja. Udara padang pasir juga angker, juga kering, juga tak kenal ampun, juga membakar, juga tak kenal puisi. Tidakkah Wahabi begitu juga? Ia pun angker, tak mau mengetahui kompromi dan rekonsiliasi. Ia pun tak kenal ampun. Leher manusia ia tebang kalau leher itu memikul kepala yang otaknya penuh dengan pikiran bid'ah dan kemusyrikan dan kemaksiatan. Allah berdiam di dalam pedang, tiada kekuasaan dan kekuatan melainkan daripadanya. Terpujilah ia punya namar. Begitulah Ibnu Saud berkata kepada Julius Germanus, seorang Islam bangsa Hungaria, penulis buku Allahu Akbar, yang mertamu kepadanya. Allah di dalam pedang, keangkeran dan kekerasan bukti-bukti batu padang pasirlah yang terbayang-bayang kalau orang mendengarkan perkataan Wahabi. Padang pasir yang juga kering, juga tak kenal puisi, juga tak kenal tiupannya hawa-hawa sejuk yang datang dari lapisan-lapisan udara negeri lain. Tiap-tiap kemodernan Wahabi curiga, tiap-tiap ajakan zaman kepada kemajuan ia terima dengan keangkuhan sebagai raja putri padang pasir. Di dalam cerita romannya Reader Haggard mencurigai dan memusuhi tiap-tiap orang asing yang masuk ke negerinya. Hanya kebijaksanaan Ibnu Saudlah dapat memasukkan sedikit kemodernan ke dalam akal pikiran ulama-ulama Wahabi dan Badui yang angker dan keras hati itu. Tiang anten radio yang dulu mau didirikan di kota Madinah terpaksa dibongkar lagi. Lampu listrik yang mau menyinari kota Makkah lama sekali dicegah masuknya. Oleh karena menurut pandangan mereka itu barang-barang itu tidak ada di zaman Nabi. Ya, Ibnu Saud sendiri dulu pernah marah-marah kepada orang-orang kawannya yang mengisi rumahnya dengan kursi dan meja. Oleh karena barang-barang itu dikatakan melemahkan sifat kelaki-lakian. Aku benci melihat orang menjadi lemah. Begitulah ia berkata kepada Germanus, aku tak mau sifat kelaki-lakian di kalangan rakyatku itu didesak oleh sifat keperempuanan. Bumi kita, padang pasir kita, jiwa kita adalah laki-laki. Memang laki-laki dan
kelaki-lakian yang memang mengagumkan, kelaki-lakian padang pasir yang maha hebat, tetapi bersahaja, kelaki-lakian yang menganggap kursi dan meja satu pelemahan, kelaki-lakian yang termaktub di dalam sumbernya seorang Ikhwan Ibnu Saud pula, yang tatkala Germanus menanya kepadanya apakah pedang saja sudah cukup buat menolak bom, dan Meriam menjawab, di dalam pedang ini berdiam Allah, kalau dia mau maka dia akan membinasakan kaum kafir dengan meriam-meriamnya dan bom-bomnya itu. Kelaki-lakian yang tak mau kenal kompromi dengan zaman yang seperti dipindahkan begitu saja dari zaman Nabi hampir 14 abad yang lalu ke dalam zaman sekarang. Perkataan Sayyid Amir Ali bahwa hukum-hukum Islam dapat dipanjang pendekkan zaman, perkataan yang demikian itu akan membuat orang Wahabi tertawa berbahak-bahak karena kegilaannya, atau akan membuatlah ia sebagai kilat menghunus pedangnya dan sebagai kilat pula menebas batang leher di orang kurang ajar yang berani mengucapkan perkataan dosa yang demikian itu. Tetapi walaupun begitu, desakan zaman, desakan politik luar negeri dan dalam negeri mempengaruhi pula Ibnu Saud ke dalam ideologinya ulama-ulama Wahabi, ikhwan-ikhwan Wahabi, pemuda-pemuda Wahabi, terutama sekali yang dikirimkan oleh Ibnu Saud ke luar negeri untuk menghisap pengetahuan. Kini Ibnu Saud bukan lagi seorang pahlawan maha hebat yang membenci kursi dan meja. Kini ia mempunyai mobil beratus-ratus, 35 stasiun radio, bermacam-macam kapal udara, listrik, telepon, bukanlah barang yang asing lagi. Dan bukan saja kemodernan benda, bukan saja kemodernan materi, budi pekerti, akal pikiran, paham, dan anggapan, batin, dan rohani. Outlooknya Wahabi dengan lambat laun berubah pula. Wahabiisme tahun 1940 bukanlah Wahabiisme tahun 1920. Tetes per tetes, detik per detik, langkah per langkah, Mahadewa zaman masuk ke dalam kalbunya. Julius Germanus yang saya sebutkan namanya tadi di lain tempat adalah berkata, juga Wahabiisme lambat laut hilang ia punya sifat purisa dari tembok-temboknya paham. Kaum muda yang disekolahkan Ibnu Saud ke luar negeri itu ternyata mendurhaka kepada pusaka Wahabiisme yang asli. Kaum muda itu mau membawa Wahabiisme ke dunia pikiran modern yang lebih radikal. Saya kira kaum muda inilah yang nanti menang. Mereka punya ucapan adalah tunggulah gaek-gaek itu mati. Ya, kaum ulama-ulama tua tentu lekas mati, tapi kaum muda masih menghadapi dunia baru setengah abad. Juga di sini di dalam dunia Wahabiisme yang kering dan kukuh itu mulai terdengar ajaran rethinking of Islam. Juga di sini di gedung ideologi Wahabiisme yang toh begitu keras sebagai kerasnya bukit-bukit karang di padang pasir. Orang mengetok-ngetok pintu minta membawa masuk tuntutan-tuntutan zaman Ibnu Saud sendiri. Itu laki-laki yang maha hebat. Ibnu Saud sendiri adalah ikut berubah. Ibnu Saud 1920 bukanlah Ibnu Saud 1940. Kini ia yang dulu benci kepada kursi dan meja, kini ia berkata kepada Germanus, aku tidak menutup diri dari peradaban Eropa, tetapi aku memakainya begitu rupa sehingga cocok dengan negeri Arab, jiwa Arab dan kehendak Tuhan. Rakyatku dilahirkan di padang pasir. Ya, sesungguhnya juga di sini Pantare. Segala sesuatu mengalir. Dapatkah aliran sungai kita bendung? Pembaca, meski 100 ideologi yang begitu keras sebagai ideologi Wahabiisme pun tak akan kuasa membendung aliran air sungai yang bernama zaman itu. Tembok beton dan besi yang bagaimanapun akan pecahlah karena kekuatan air ideologi baru yang mengebah itu. Siapa yang memasang bendungan di sungai zaman, ia adalah orang yang sangat dungu. Orang bijaksana tidak membendung, orang bijaksana menerima dan mengatur. Ibnu Saud termasuk sebagai panglima perang, sebagai prajurit dan pejuang. Tetapi ia termasuk pula sebagai ahli tata negara. Dapatkah ia selalu mengerjakan kebijakan tata negara terhadap desakannya zaman itu? Sejarah akan membuktikan kelak. Kini habislah peninjauan kita itu. Kini datang bagian yang kedua. Kini kita mesti mengambil konklusi yang berfaedah bagi Islam di negeri kita sendiri. Tadi kita hanya meninjau, melihat, menonton.
Kini kita mesti memikirkan apa yang kita tonton itu dan mengeluarkan pikiran-pikiran yang membentuk dan menyusun. Tak cukup kita hanya berpikir saja, kita harus juga mengadakan, sebab Islam di negeri kita perlu kepada pengadaan itu. Sayang, ini kali juga kolom-kolom Panji Islam yang disediakan buat saya sudah penuh. Terpaksalah saya minta izin dan kesabaran redaksi serta pembaca membiarkan konklusi saya itu di nomor yang akan datang. Tadinya saya kira cukup dengan seri 2-3 saja, kini ternyata 4 lah baru mencukupi. Saya harap pembaca memaafkan kepanjangan kata saya itu. Barangkali saya menjemukan, barangkali tidak, entah. Tuan-tuan sendirilah yang lebih maklum. Tetapi menjemukan atau tidak menjemukan, tetap saya meminta maaf. 4 kali seri memang bukan aturan. Kasihlah permaafan tuan-tuan dan saudara-saudara. Peninjauan kita ke negeri-negeri Islam luaran sudahlah selesai. Dari atas udara Infogalax kita sudah melihat negeri-negeri Mesir, Turki, Palestina, India, dan Arab. Alangkah menakjubkan penglihatan kita itu. Tampaklah bahwa 5 negeri Islam itu mempunyai corak sendiri-sendiri, warna sendiri-sendiri. Sudahkah saudara pembaca pernah naik kapal udara? Pemandangan alam adalah lain tampaknya dari udara yang tinggi itu daripada jika dilihat dari perdirian yang biasa. Dari udara kita tidak melihat barang-barang yang kecil lagi, tidak melihat rumput-rumput apa, semak-semak apa, pohon-pohon apa, detail-detail apa lagi, melainkan hanyalah corak umum, warna umum, sifat umum saja. Tampaklah dari udara itu misalnya satu negeri sifat umumnya ternyata hijau tua, satu negeri lagi sifat umumnya hijau muda, satu negeri sifat umumnya segar, lain negeri sifat umumnya kering. Peninjauan dari atas memberikan kesan-kesan yang fundamental kepada kita. Ada peribahasa Belanda, Der Bomen zit men het bos niet. Kalau kita berdiri di dalam hutan, maka kita tidak melihat hutan itu. Yang kita lihat hanyalah pohon-pohon saja, daun-daun dan semak-semak, dan kayu dan belukar saja yang kita lihat. Hutan kecil ataukah hutan besar, itu tidaklah kita ketahui. Tetapi kalau kita tinjau hutan itu dari atas udara, maka baru tampaklah kepada kita wujud dan sifat hutan itu yang sebenar-benarnya. Tampaklah kepada kita, misalnya, di muka kita hutan luas sekali yang daunnya semua hijau. Di belakang kita hutan kecil yang daunnya hijau muda. Di kanan kita hutan yang pohon-pohonnya gundul. Di kiri kita hutan yang semua daun-daunnya warna kemerahan. Di muka kita rimbanya yang asli. Di belakang kita hutan baru. Di kanan kita hutan jati. Di kiri kita hutan karet. Tiada ubahnya lah peninjauan dari udara kepada macam-macamnya agama. Dari atas udara yang tinggi itu, udara rohaniah, maka kita melihat corak umumnya agama di masing-masing negeri yang kita tinjau. Kita tidak melihat detail lagi. Kita hanya melihat perbedaan-perbedaan yang pokok, perbedaan-perbedaan yang fundamental. Sudah kita katakan lebih dulu di dalam bagian kedua dari seri ini, siapa yang membenamkan diri di Mesir, dia hanyalah melihat Mesirisme saja. Siapa yang membenamkan diri di Turki, dia hanya melihat Turkiisme saja. Dia lantas terbenam di dalam detail. Dia lantas menggenui detail itu. Zonder merealisirkan bahwa di luar ia punya dunia ideologi itu adalah ideologi-ideologi lain, paham-paham lain, pengertian-pengertian lain. Dia terikat kepada isme di negerinya, terikat oleh tradisi pikiran di negerinya, atau di negeri tempat sekolahnya. Dia terikat secara rohani. Dia tidak merdeka rohnya, tidak merdeka akalnya, tidak merdeka pengetahuannya, sebagai dimaksudkan oleh Profesor Farid Waji itu. Dia secara rohani adalah budak dan bukan tuan. Kini kita telah meninjau apakah yang kita lihat. Kita melihat bahwa baik di Turki, baik di Mesir, baik di Palestina,
baik di India maupun di Arabia ada pengoreksian pengertian Islam. Semua negeri-negeri itu membantah pendirian beku bahwa tiada perubahan ditentang pengertian agama. Sifat umumnya adalah lain-lain, corak umumnya adalah berbeda, warna umumnya adalah tidak sama, tetapi semuanya mengarah kepada satu macam perubahan. Semua mengarah kepada satu macam penyelidikan dan pengoreksian kembali. Turki, muda remaja, memerdekakan Islam dari segala ikatan-ikatan tradisi yang berpusat kepada negara, supaya bisa merdeka 100% mengikuti peredarannya zaman. Mesir, sadar kepada tuntutan-tuntutan zaman baru, mencoba mencari perkawinan antara syariat Islam dengan tuntutan-tuntutan zaman baru itu. Arabia, asli dan murni tetapi kuno, mencari pula persetujuan dengan geraknya zaman. India dan Palestina, dua-duanya kolot dan konservatif, tetapi dua-duanya juga digigir dan digurinda dan dicuci oleh kekuatan-kekuatan yang mengajak kepada koreksi dan pengakuran kepada zaman. Maka apakah motor hakiki yang menggerakkan aliran pengoreksian ini? Motor hakiki dari semua rethinking of Islam, motor hakiki dari semua rethinking of Islam ini ialah kembali penghargaan kepada akal. Kasihan nasibnya akal manusia itu di zaman yang telah lampau. Oleh Allah Ta'ala ia diberikan kepada manusia untuk menjadi senjata yang paling dahsyat di dalam perjuangan hidup. Tetapi umat Islam cekekan, ia punya kerongkongan. Pijat mati, ia punya nafas. Ia dilemparkan dari singgasananya ke cakrawartian rohani, diseret dari mahligainya ke cakrawartian pikir, diikat, diberangus, dibungkam, ditutup, ia punya nafas, dijejalkan dengan paksa ke dalam kungkungan yang sempit dan gelap gulita. Di atas singgasana itu didudukkanlah dewa kepercayaan saja, dewa Reinsgelov, zonder apitan yang lain, melainkan apitan bila kaifah dan terima. Terima saja, zonder kajian pikiran lagi. Itulah hukum baru yang mesti diperhatikan. Akal pikiran, redirection, dienyahkan dari dunia keagamaan, diganti dengan percaya saja, gelov saja, terima saja, zonder kajian apa-apa lagi. Rasionalisme diganti dengan percaya saja, akal diganti dengan otoritas, aktivitas rohani diganti dengan penerimaan rohani. Hampir 1000 tahun akal itu dikungkung, sejak zamannya kaum Mu'tazilah, sejak zamannya pahlawan-pahlawan akal seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Baya, Ibnu Tufail, Ibnu Rusyid dan lain-lain. Maka akal tidak diperkenankan lagi. Akal yang dipropagandakan oleh kaum itu, yang menjadi senjatanya kaum maha intelek seperti Ibnu Sina CS itu, yang menjadi pusakanya kaum ensiklopedis Islam Ikhwan As-Safa di Basro, dengan mereka punya risalah-risalah Rasaili Ikhwan Us-Safa. Akal itu dikutuk seakan-akan dari setan datangnya, terutama sekali sesudah Abu Al-Hasan Al-As'ari mengembangkan haluan sifatiyah dan menjadi pelopor dari kehidupan rohaniah, maka akal menjadi terkutuklah di ingatan umat. Asy'ariisme inilah yang menjadi nada besar semua kehidupan rohani Islam sampai sekarang, atau paling tidak sampai bangkitnya Mahaguru Jamaluddin Al-Afghani yang memulai dengan pendobrakannya pintu penutupan akal itu. Asy'ariisme inilah pokok pangkalnya takhlikisme di dalam Islam, pokok pangkalnya patriotisme atau kependetaan di dalam Islam. Islam bukan lagi suatu agama yang boleh dipikirkan secara merdeka, tetapi menjadi monopolinya kaum fakih dan kaum torekot. Sebagai Esad Bey katakan, maka Asy'ariisme itulah pokok pangkalnya Islam menjadi membeku, sebagaimana air membeku karena hawa dingin di musim winter.
sungai pikiran Islam yang mengalir dan menggembok di zamannya, Islam muda yang turbulen seakan-akan air sungai di pegunungan yang berlari-larian dan berlompat-lompatan dari sela batu ke sela batu menuju samudranya kesempurnaan. Sungai pikiran Islam itu menjadilah beku terkena bukaunya paham antinasionalisme dari Asy'arisme tadi. Maka bekunya pikiran Islam itu membawalah bekunya kultur seumumnya, bekunya peradaban Islam seumumnya. Zaman beredar, negeri jatuh dan negeri bangun, dinasti-dinasti Islam berdiri atau gugur, tetapi kultur Islam seperti kena pukau. Abad-abad kegiatan kultur diganti dengan abad-abad kepingsanan kultur. Abad-abad aktivitas menjadi abad-abad reseptivitas. Getarnya dinamika Islam musnahlah, membeku menjadi tenangnya jiwa yang sudah mati. Dinasti-dinasti Islam di Turki, di Mesir, di India, atau Arabia, semuanya membawa capnya pukau itu. Benar kadang-kadang di sana-sini ada sekali-kali satu kebangunan kembali, satu cahaya terang di malam yang gelap gulita, tetapi itu hanyalah buat sebentar, seperti gemerlapnya kilat di waktu malam. Dan itu kilatan bukanlah kilatan jiwa umat Islam seluruhnya, bukanlah kilatan roh masyarakat Islam umumnya, tetapi hanyalah kilatan yang keluar dari jeniusnya satu-satu orang raja Islam yang amat dinamis. Umat Islam sebagai masyarakat seumumnya tinggallah terpukau oleh agama bila kaifah itu. Umat Islam seluruhnya tinggallah sebagai satu badan yang pingsan, mati tidak mati, hidup tidak hidup. Begitulah gambaran yang jitu yang keluar dari tangkai pena Halide Edip Hanum. Itu pemimpin Turki yang maha mulia. Tetapi lebih jitu lagi adalah perkataan Ziyakew Al. Ia punya maha guru yang menulis di dalam ia punya buku tentang keruntuhan Islam. Sejak matinya nasionalisme di masyarakat Islam, Islam sudahlah menjadi satu agama Katolik. Benar sekali, seperti agama Katolik, juga Katolik adalah dulu agama bila kaifa. Tetapi agama Katolik kemudian masih mengalami ia punya zaman pembaharuan. Agama Katolik kemudian masih mengalami ia punya zaman rethinking. Dari abad Masehi yang keempat, begitu Sayyid Amir Ali menulis, dari abad keempat, dari saatnya ia didirikan sampai kepada pemberontakan Luther, maka Katolikisme adalah musuh mati-matian dari falsafah dan ilmu pengetahuan. Beribu-ribu orang ia bakar mati karena ia katakan murtad. Kemerdekaan pikiran ia injak-injak hancur di Prancis Selatan, dan dengan kekerasan ia tutup mazhab-mazhab yang rasional. Tetapi Katolikisme sesudah didobrak oleh Luther dan Calvin, Katolikisme itu kemudian sadarlah bahwa baik mempelajari ilmu pengetahuan maupun mempelajari falsafah tidaklah membuat orang beriman menjadi yang murtad. Ia kemudian melebarkanlah dasar-dasarnya dan kini mempunyai orang-orang ahli fikir, ahli ilmu pengetahuan, ahli pustaka yang sangat terkemuka. Buat orang luaran, ia nampaknya lebih liberal daripada gereja-gereja Nasrani yang Herford. Ya, inilah dialektika sejarah. Agama yang didirikan oleh Nabi Isa seakan-akan dibunuhlah oleh agama Katolik yang anti-rasionalisme itu. Kemudian agama Katolik yang demikian itu dihantamlah oleh agama Protestan dari Luther dan Calvin. Dan sesudah mendapat hantaman itu, ia sadarlah akan salahnya ia punya dasar-dasar yang sempit. Ia melebarkan ia punya dasar-dasar, melebihi dari dasar-dasarnya kaum yang menghantamnya tadi, melebihi keliberalan kaum yang tadinya menjadi ia punya antitesis itu. Tidakkah ini menakjubkan? Dapatkah Islam mengalami fase kebangunan yang demikian itu juga? Islam, begitulah Sayyid Amir Ali meneruskan pandangannya, Islam membantu kepada suburnya intelek peri kemanusiaan yang merdeka buat 5 abad lamanya. Tetapi kemudian satu pergerakan reaksioner datanglah, dan dengan sekejap mata itu aliran pikiran manusia menjadilah berubah. Kaum-kaum pemelihara ilmu pengetahuan dan falsafah dikatakan berada di luar
terpagarnya Islam. Tidak mungkinkah buat ahli sunnah mengambil pengajaran dari gereja Roma itu? Tidak mungkinkah buat ahli sunnah itu buat melebar semacam gereja Roma itu, yakni membuka pintu buat segala kecerdasan? Tidak ada barang sesuatu di dalam ajaran Muhammad yang melarang pelebaran itu. Begitulah harapan Sayyid Amir Ali. Rasionalisme hendaklah diberi lapangan lagi di dalam Islam. Dan harapan Sayyid Amir Ali itu sebenarnya adalah harapan umum, harapan zaman. Bukan beliau yang mula-mula memukul-mukul di atas pintu gerbang Islam di abad yang akhir-akhir ini. Bukan beliau yang menjadi apostelnya rasionalisme yang pertama. Sayyid Amir Ali hanyalah seorang serdadu saja dari laskar rasionalisme yang beribu-ribu orang itu. Ada serdadu-serdadu yang barangkali lebih besar daripada Sayyid Amir Ali itu di dalam laskar ini. Ada Farid Wasji, ada Sakib Arselan, ada Muhammad Ali, ada pahlawan-pahlawan rasionalisme yang lebih besar daripadanya. Tetapi ia di kalangan kaum rasionalis Islam internasional zaman sekarang adalah salah seorang yang paling terkenal karena ia punya buku The Spirit of Islam, adalah tersebar di dunia internasional. Itulah sebabnya saya spesial menyutat kalimat Sayyid Amir Ali dan bukan orang lain. Rasionalisme kini minta kembali lagi duduk di atas singgasana Islam. Dia, rasionalisme itu, dialah yang menjadi motor pergerakan rethinking of Islam yang kita tinjau di 5 negeri Islam itu. Dari Mesir sampai India, dialah yang menjadi dasarnya semua perubahan-perubahan di dalam pengertian syariat yang terjadi di negeri-negeri itu. Dialah yang menggoncangkan kembali air-air Islam yang sejak terkena pukaunya Asy'ariisme menjadi tenang dan beku itu. Dialah merubah atau mengajak rubahnya pengertian-pengertian tentang ibadat, merubah atau mengajak rubahnya pengertian-pengertian tentang fikih, tentang tafsir Quran dan hadis, tentang kedudukan kaum perempuan, tentang 1001 perkataan-perkataan lain. Bukan lagi percaya melulu, bukan lagi bila kaifa, zonder boleh menanya kenapa dan buat apa, tetapi kini sebagai sedia kala di zamannya Islam muda, tiap-tiap kalimat ditapisnya dengan akal, dicarinya keterangannya dengan akal. Maka semua anggapan-anggapan yang datangnya dari sumber Asy'ariisme itu kita hidup di dalamnya sejak beratus-ratus tahun, sehingga telah menjadi darah daging tulang sungsumnya ideologi umat Islam umumnya. Semua anggapan-anggapan itu, mau tidak mau, dituntutlah pengoreksiannya dengan rasionalisme itu. Kaum kolot yang beku ideologinya di dalam tradisi pikiran Asy'ariisme itu menjadi gemparlah. Mereka memukulkan kentongan tanda ada mara bahaya, tetapi mau tidak mau rasionalisme terus mendesak. Tidakkah ini satu duta juga buat kita umat Islam di Indonesia? Benar, di sini sudah ada perserikatan kaum muda. Benar, di sini sudah ada Muhammadiyah atau Persatuan Islam atau perkumpulan-perkumpulan muda yang lain. Tetapi belumlah di sini mendengungkan benar suara ajakan rasionalisme itu. Sebab baik di dalam Muhammadiyah maupun di dalam aksi Persatuan Islam maupun di dalam risalah-risalah dan majalah-majalah yang umumnya dikatakan haluan muda itu, maka sendi penyelidikan agama sebenarnya masihlah sendi yang tua. Perbedaan antara kaum muda dan kaum tua di sini hanyalah bahwa kaum tua menerima tiap-tiap keterangan dari tiap-tiap oriented Islam walaupun tidak tersokong oleh dalil Quran dan hadis. Sedang kaum muda hanyalah mau mengakui sah sesuatu hukum kalau nyata bersokong oleh dalil Quran dan hadis, dan menolak semua keterangan yang di luar Quran dan hadis itu walaupun datangnya dari otoritas Islam yang bagaimana besarnya jua. Tetapi interpretasi Quran dan hadis itu, cara menerangkan Quran dan hadis itu belumlah rasionalitas 100%, belumlah selamanya dengan bantuan akal 100%. Tegasnya, dalam pada mereka hanya mau menerima keterangan-keterangan Quran dan hadis itu, maka pada waktu mengartikan Quran dan hadis itu, mereka tidak selamanya mengakurkan pengertiannya itu dengan akal yang cerdas, tetapi masih memberi jalan kepada percaya buta belaka, asal tertulis di dalam Quran, asal tertera di dalam hadis yang sahih. Mereka terima, walaupun kadang-kadang
akal mereka tak mau menerimanya. Tidak mereka coba adakan interpretasi yang akur dengan akal. Tidak mereka coba adakan penafsiran yang dapat diterima oleh akal. Padahal bagaimanakah kehendak Islam rasionalisme? Akal kadang-kadang tak mau menerima Quran dan hadis sahih itu. Bukan oleh karena Quran dan Nabi salah, tetapi oleh karena cara kita mengartikannya adalah salah. Kalau ada sesuatu kalimat dalam Quran atau sabda Nabi yang bertentangan dengan akal kita, maka segeralah rasionalisme itu mencari tafsir, keterangan yang bisa diterima dan disetujui dengan akal itu. Jadi, alat kita sudah benar, material kita sudah benar, yakni Quran dan hadis saja. Zonder pengaruhnya otoritas ulama, tetapi cara interpretasi alat itu belumlah benar. Di atas lapangnya interpretasi itulah kaum Islam muda belum dapat menemui dan mendapat simpatinya kaum intelektual, belum rasional. Selama interpretasi ini masih mengandung zat-zat anti-rasional atau anti-intelektualistis, maka benarlah kata Tuhan bahwa sampai lebur kiamat kaum intelektual tidak mau berjabat tangan dengan Islam. Sebab sebagai saya tuliskan terdahulu, mereka punya pendidikan, mereka punya jiwa, mereka punya visi, mereka punya outlook adalah rasional, intelektual, kritis, merdeka dari percaya buta. Selama kita punya interpretasi tentang Islam belum rasional, maka sampai lebur kiamat kita tidak akan dapat bersatu dengan kaum rasional. Karena itu, konklusi saya yang terpenting daripada peninjauan ke luar negeri itu ialah, marilah kita, kalau kita tidak mau mendurhakai zaman, marilah kita mengangkat rasionalisme itu menjadi kita punya bintang petunjuk di dalam mengartikan Islam. Kita tidak akan rugi, kita akan untung. Sebab Allah sendiri di dalam Quran berulang-ulang memerintahkan kita berbuat demikian itu. Apa sebab kamu tidak berpikir? Apa sebab kamu tidak menimbang? Apa sebab kamu tidak menimbang? Apa sebab tidak kamu renungkan? Itu adalah peringatan-peringatan Allah yang sering kita jumpai. Maka dengan pimpinan rasionalisme itu, Tuhan akan melihat, akan berubahlah outlook kita sama sekali, akan berubahlah pengertian-pengertian kita yang fundamental, akan berubahlah pula pengertian-pengertian kita yang detail, akan berubahlah. Misalnya, kita punya pengertian-pengertian tentang Khodar, tentang Adam dan Hawa, tentang berbapa atau tidaknya Nabi Isa, tentang mati syahid, tentang Mahdi dan Dajjal, tentang amal dan ibadat, tentang siasah, tentang haram dan makruh, tentang 1001 hal yang lain-lain. Akan berubahlah teristimewa sekali kita punya anggapan agama Islam sebagai satu sistem sosial, yakni sebagai satu sistem yang mengandung aturan-aturan kemasyarakatan. Kalau ini pengertian tentang sistem kemasyarakatan Islam bisa kita koreksi, maka benar-benarlah kita akan beruntung. Sebab sistem kemasyarakatan Islam inilah yang memang menjadi pasal di dalam agama Islam yang paling dikritik orang. Apa sebab? Sebabnya tidaklah sukar kita cari. Ilmu fikih menjadi beku sejak kena pukaunya anti-rasionalisme hampir 1000 tahun yang lalu. Sedang masyarakat tidaklah tinggal beku. Masyarakat di dalam tempo yang hampir 1000 tahun itu teruslah berjalan, teruslah beredar, teruslah ditarik oleh zaman. Ilmu fikih yang beku itu ditinggalkan jauh oleh masyarakat yang ikut zaman itu. Ilmu fikih yang beku itu menjadi tak cocok lagi dengan masyarakat yang mau ia atur dan yang mau ia perintah. Konflik antara fikih dan masyarakat datanglah pasti sebagai pastinya matahari terbit sesudah malam. Karena benarlah perkataan Francis Woodsman yang paling dibantah orang di dalam pengertian Islam kolot di abad yang ke-20 ini ialah ia punya sistem kemasyarakatan yang berdasarkan pada abad yang ke-7. Maka rasionalisme lah yang dapat mengakurkan pengertian fikih itu dengan peredaran zaman. Jikalau pengakuran tentang hal-hal kemasyarakatan ini dapat kita laksanakan, percayalah, kaum intelektual Indonesia akan banyak yang mendekati Islam. Apakah yang misalnya sangat menjadi keberatan kaum intelektual Indonesia dengan sistem kemasyarakatan Islam itu? Sering sudah saya katakan dengan lisan dan dengan tulisan.
Salah satu keberatan besar daripada sistem kemasyarakatan ini adalah kedudukan yang fikih berikan kepada kaum perempuan. Memang soal perempuan inilah bagian yang paling penting di dalam sistem kemasyarakatan Islam itu. Soal perempuan adalah central fact daripada sistem sosial Islam itu. Robahlah kita punya pengertian tentang soal perempuan itu. Gantilah kita punya fikih tua dengan fikih baru yang sesuai dengan spiritnya Islam sejati dan sesuai dengan tuntutan zaman. Dan kaum intelektual akan hilanglah salah satu keberatannya yang terbesar terhadap kepada Islam. Perhatikanlah, saya tidak bermaksud mengorbankan Islam untuk kesenangan kaum intelektual. Saya tidak bermaksud mengabdikan Islam kepada perasaan-perasaannya kaum intelektual. Tidak bermaksud dengan sengaja memalsukan Islam guna memikat. Tetapi saya anggap perubahan di dalam pengertian fikih itu mungkin dan sah, asal kita membuat interpretasi yang lain daripada interpretasi secara tradisional pikiran tua yang nyata tidak cocok dengan zaman dan maksud-maksudnya Islam yang sejati. Interpretasi yang lain, interpretasi yang rasional, yang berani menentang tradisi pikiran yang telah beku. Inilah yang saya maksudkan, dan bukan mengorbankan Islam, bukan memalsukan Islam. Halide Edip Hanum pun berkata bahwa revolusi kaum perempuan modern di Turki itu bukanlah pemberontakan kepada Islam, tetapi pemberontakan kepada tradisi-tradisi tua yang bertentangan dengan roh Islam yang sebenarnya. Dan tidakkah benar pula perkataan Sayyid Amir Ali bahwa hukum-hukum Islam seperti karet, artinya dapat selalu diakurkan dengan zaman. Ya, marilah kita selalu perhatikan roh Islam yang sebenarnya, jiwa Islam yang sewajarnya. Tiap-tiap kalimat di dalam Quran, tiap-tiap ucapan di dalam hadis, tiap-tiap perkataan di dalam riwayat, haruslah kita interpretasikan cahayanya roh Islam sejati ini. Janganlah kita melihat kepada huruf, marilah kita melihat kepada rohnya huruf itu, jiwanya huruf itu, spiritnya huruf itu. Dengan cara yang demikian itu kita bisa memerdekakan Islam dari pertikaian huruf alias kasuistiknya kaum fakih. Dengan cara yang demikian itu kita bisa berpikir merdeka, berijtihad merdeka dengan hanya berpedoman kepada pedoman yang satu, yakni jiwanya Islam, spiritnya Islam. Profesor Farid Waji telah menunjukkan jalan kepada kita. Kenapa kita tidak mengikuti petunjuknya itu? Kita memang benar-benar megap-megap di dalam udara busuknya kasuistik itu. Kita debatkan satu kalimat, satu perkataan, satu huruf, sampai kita punya air muka menjadi merah seperti udang dan urat-urat muka kita hampir pecah. Dan sebenarnya kita tidak insaf atau mengetahui bahwa jiwanya Islam minta interpretasi yang lain, cara penafsiran yang lain daripada tradisi pikiran yang kita pakai sebagai dasar buat perdebatan yang hampir memecahkan urat-urat muka kita itu. Adakah kecelakaan yang lebih besar daripada membuang energi sia-sia semacam ini? Saudara-saudara pembaca, marilah kita renungkan hal ini masa-masa. Kita betul-betul menghadapi soal yang fundamental dan bukan soal remeh yang hanya mengenai ranting-ranting saja. Kita punya outlook seluruhnya harus kita bongkar dan kita baharui. Pokoknya akarnya harus kita robah. Ranting-ranting mengikuti dengan sendirinya. Selama kita punya outlook masih outlook tua, selama kita punya sistem pikiran masih sistem pikiran yang mengharamkan rasionalisme, maka tiada harapanlah akan kebangunan kembali yang sempurna. Selama itu, maka semua pergerakan kaum muda atau semua haluan-haluan muda hanyalah tambahan-tambahan saja yang tidak membaharukan kain yang sudah amoh. Selama itu maka benarlah perkataan Qasim Bey Amin bahwa kita tidak mampu menerima warisan Muhammad, tetapi hanyalah mampu menerima warisan ulama-ulama yang sedia kala. Selama itu maka saya meminjam perkataan Jaurus, tidaklah mampu menangkap apinya, nyalanya kita punya agama, melainkan hanyalah mampu menangkap asapnya dan abunya belaka. Quran, Allah Ta'ala, rohnya Islam lenyaplah, diganti dengan otoritas huruf
dan otoritasnya kaum fakih. Maukah saudara mendengarkan pendapatnya seorang orientalis Belanda tentang keadaan umat Islam zaman sekarang? Bukan Quranlah kitab hukumnya orang Islam, tetapi apa yang ulama-ulama dari segala waktu cabutkan dari Quran dan sunnah itu. Maka ini ulama-ulama dari segala waktu adalah terikat pula kepada ucapan-ucapannya ulama-ulama yang terdahulu dari mereka, masing-masing di dalam lingkungan mazhabnya sendiri-sendiri. Mereka hanya dapat memilih antara pendapat-pendapatnya otoritas-otoritas yang terdahulu dari mereka. Maka syariat seumumnya akhirnya bergantunglah kepada ijma, firman yang asli. Begitulah pendapatnya Profesor Snoek Urgonse yang menulis di dalam ia punya Verbreide Geschriften jilid yang pertama. Dapatkah kita membantah kebenarannya? Maka kalau seorang bukan Islam sebagai Profesor Snoek Urgonse itu tahu akan hal itu, yakni tahu akan menyimpangnya ijma dari rohnya Islam yang asli, alangkah aibnya pemuka-pemuka Islam Indonesia kalau tidak mengetahuinya pula. Ya, kita memang terikat oleh ijma tradisi pikiran kita. Jiwa Islam yang merdeka diikat dan dirantainya dengan berbagai aturan-aturan haram dan makruh. Bangkitnya kultur Islam yang hanya mungkin dengan udara yang merdeka itu dibelenggu dengan berbagai belenggu-belenggu haram dan makruh. Padahal mengharamkan atau memakruhkan sebagai hudud belaka. Padahal roh segala hal itu boleh asal tidak nyata filasnya. Semua hal pada asasnya adalah diakui akan kebolehannya. Begitu ucapan juridis yang sesuai sekali dengan rohnya Islam itu. Tetapi betapakah kini jadinya? Kasuistik kaum fakih berabad-abad dan turun-temurun sudah membuat agama merdeka ini menjadi satu penjara yang menakut-nakutkan. Herankah kita kalau lantas ada fruits kaum intelektual menjauhi Islam sejauh-jauhnya? Islam yang bukan menjadi jiwa baginya, tetapi malahan menjadi rumah tutupan baginya. Maka oleh karena itu, pemuka-pemuka Islam, marilah kita pecahkan pukaunya tradisi pikiran yang telah hampir 1000 tahun itu. Janganlah kita hanya memudahkan Islam di dalam ranting-rantingnya saja, tetapi marilah kita permudahkan sampai ke dalam galih-galih pokoknya. Merdekakanlah Islam Indonesia dari tradisi pikiran Asy'arisme itu sama sekali. Kasihlah lapangan merdeka kepada rasionalisme yang lama telah terbuang itu. Marilah kita teruskan ajakannya pahlawan-pahlawan rethinking of Islam di negeri asing itu ke tengahnya padang perjuangan Islam di negeri kita. Dengan kembalinya rasionalisme sebagai pemimpin pengertian Islam, maka barulah ada harmoni yang sejati antara otak dan hati, antara akal dan kepercayaan. Dengan kembalinya rasionalisme itu, maka berubahlah sama sekali kita punya outlook, kita punya ideologi menjadi satu outlook yang merdeka, satu ideologi yang merdeka. Maka Islam lantas benar-benar menjadi satu pertolongan, satu tempat pernaungan, satu jalan keluar, dan bukan satu penjara. Dengan Islam yang demikian itu, pasti sebagai pastinya matahari terbit sesudah malam yang gelap, akan datanglah perbaikan, perhubungan kembali antara kaum intelektual dan Islam. Sebab Islam yang demikian itu bukanlah Islam yang muda pada kulitnya saja, tetapi Islam yang muda sejatinya muda. Muda lahirnya dan muda batinnya, muda wujudnya dan muda jiwanya. Panji Islam 1940.